kalau ada hadis dikatakan muttafaqun alaih, itu ada ittihadul alfaz was sanad antara riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Jadi kalau riwayat Bukhari dan Muslim lafaznya sama, sumber sahabatnya juga sama, maka diistilahkan oleh ulama muttafaqun alaih. Dan ini nilainya luar biasa tingginya. Tapi kalau ada hadis isi maknanya sama, tapi lafaznya berbeda, antara riwayat Bukhari dengan Muslim beda lafaz atau berbeda sumber, mungkin Bukhari dari sahabat yang satu, Muslim dari sahabat yang lain, maka biasanya disebut rawahus syaikhan atau rawahul Bukhari wa Muslim tanpa istilah muttafaqun alaih. Nah sekarang mari kita lihat di hadis yang telah dibacakan barusan. Ada satu riwayat diriwayatkan oleh as-sahabi al-jalil Jabir radhiyallahu anhu, di mana beliau bercerita annahu ghaza ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin. Jadi beliau bercerita bahwa dulu beliau bersama para sahabat yang lainnya pernah berperang bersama Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu di sekitar arah Najd. Najd itu adalah satu wilayah di luar Hijaz, atau kalau sekarang ini kita ke Saudi Arabia, itu ibu kota Saudi Riyadh dan sekitarnya, itu disebut Najd. Jadi jazirah itu ada Hijaz, ada Najd. Hijaz itu meliputi Mekah, Madinah, Jeddah, Taif, itu semua disebut Hijaz. Nah di luar itu yang menuju sampai ke Riyadh, sampai ke sebelah timur sana, itu disebut Najd. Nah jadi suatu ketika diceritakan oleh Jabir, beliau berangkat berperang bersama Nabi ke arah Najd. Ini kalau kita lihat penjelasannya nanti, ini tempatnya di satu gunung yang disebut Gunung Dhatir Riqa. Karena itu peristiwa ini disebut Ghazwah Dhatir Riqa. Tapi ada juga yang mengatakan perang Dhatir Riqa itu bukan karena nama gunungnya Dhatir Riqa, karena pada saat perang tersebut hawa luar biasa panasnya, sampai banyak para sahabat yang kerusakan daripada sendal-sendal dan sepatu mereka, yang akhirnya mereka menggulung, yaitu kaki mereka ditutup dengan balutan, dengan kain yang tebal untuk menahan panas. Nah sobekan kain balutan itu disebut riqa. Nah karena itu disebut perang Dhatir Riqa. Ini terjadi di tahun ke-6 Hijriyah. Kita lanjutkan. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qafala ay raja'a. Jadi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang kembali, yaitu daripada perang Dhatir Riqa, qafala ma'ahum, maka dalam hal ini Jabir radhiyallahu taala anhu pun ikut pulang kembali, yaitu bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah jalan fa'adrakathumul qailah, yaitu di tengah jalan mereka itu diajak oleh Nabi untuk istirahat. Al-qailah al-qailulah, yaitu tidur sejenak di waktu siang, qailulah untuk melepas lelah. Nah ini biasa dilakukan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menariknya dalam safar pun ini enggak ditinggalkan oleh Nabi. Nah, begitu di perjalanan Nabi ajak istirahat, berhenti qailulah bersama para sahabat fi wadin katsiril idah, yaitu di satu lembah yang banyak semak pohon durinya. Al-idah itu pohon-pohon yang berduri. Nah, kemudian setelah itu fatafaraqan nasu, maka para sahabat Nabi menyebar. Mereka masing-masing cari tempat untuk berteduh, cari tempat untuk istirahat. Yastadilluna bisyajar, di mana mereka berteduh, yaitu di bawah pohon-pohon yang ada di lembah tersebut. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samurah. Nabi pun alaihi salatu wasallam ikut istirahat
di bawah sebuah pohon besar. Samurah ini pohon besar tapi ada durinya. Nah, saya nggak paham kalau di Indonesia pohon apa itu. Jadi sejenis pohon besar tapi ada durinya dan bisa dipakai untuk berteduh. Nabi istirahat di bawah pohon tersebut, fa'allaka biha saifahu. Nabi alaihi salatu wassalam menggantungkan pedangnya di pohon tersebut dan beliau tertidur. Nah, yang menarik lagi di sini yaitu para sahabat menceritakan wanimna naumatan. Kami pun istirahat, tidur sejenak. Tapi tatkala lagi asyik tidur, tiba-tiba mereka mendengar di mana faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una. Kemudian tatkala mereka baru sekejap tidur, mereka mendengar suara Nabi memanggil mereka. Nah, kemudian mereka berkumpul. Mereka datang kepada Nabi yang memanggil mereka. Begitu mereka temui Nabi, apa yang terjadi? Wa idza indahu a'rabiyun. Ternyata di samping Nabi, di hadapan Nabi ada seorang Arab Badui dari gurun, dari gunung. Faqala, kemudian Nabi berkata alaihi salatu wassalam kepada para sahabatnya, inna hadza, sesungguhnya orang ini ikhtarata alayya sayfi, yaitu menghunuskan kepadaku pedangnya. Pedangnya dihunuskan. Jadi ternyata waktu Nabi tidur, orang Arab ini datang, lihat Nabi tidur, pedangnya digantung di pohon, pedang itu diambil oleh orang ini, dicabut yaitu daripada sarungnya, kemudian dia bangunkan Nabi dengan pedang tersebut dan dihunuskan ke arah leher Nabi, saudara. Jadi Nabi mengatakan, menceritakan para sahabat, inna hadza ikhtarata alayya sayfi wa ana naim. Jadi dia ambil, aku punya pedang, dia hunuskan kepadaku sementara aku sedang tidur. Fastaiqadtu, kemudian aku bangun dari tidur, kata Nabi, wa huwa fi yadihi sultan. Sultan hay maslulan. Jadi ada kitab dikarang oleh ulama kita As-Saiful Maslul, yaitu ala khatimir rasul atau ala syatimir rasul, pedang terhunus, yaitu untuk mereka yang menghina atau meremehkan, mencela daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di sini dikatakan orang ini menghunuskan pedangnya kepadaku sambil seraya berkata, man yamna'uka minni, siapa yang bisa mencegah atau membelamu daripadaku saat ini? Jadi siapa yang bisa menolongmu? Siapa yang bisa mencegah perbuatanku? Siapa yang bisa sekarang ini mencegah aku untuk tidak melukaimu? Kemudian apa jawab Nabi alaihi salatu wassalam? Qultu Allah. Nah, di sini ada kata salatan diterangkan oleh Syarihul Kitab, itu daripada kitab Nushatul Muttaqin. Yang dimaksud salatan di sini as-su'al wal jawab. Jadi bukan salatan lil jawab fakat, as-su'al wal jawab. Jadi orang tadi bertanya lagi kepada Nabi, man yamna'uka minni? Nabi menjawab lagi, Allah. Ditanya sekali lagi, man yamna'uka minni? Nabi menjawab lagi, Allah. Nah, dalam riwayat ini kemudian disebutkan berhenti sampai di sini. Tapi dalam riwayat lain yang kita bisa baca di bawahnya disebutkan, setelah Nabi mengucapkan Allah, orang tadi bergetar dan dia tidak mampu memegang daripada pedang Nabi alaihi salatu wassalam. Pedang itu terjatuh. Kemudian Nabi yang memungut pedang tersebut. Kali ini Nabi yang menaruh di leher orang tadi. Nabi yang balik bertanya, man yamna'uka minni? Siapa sekarang yang bisa menolongmu daripadaku? Nah, kemudian orang tadi mengatakan kepada Nabi, yaitu jadilah engkau sebagai seorang pembalas yang baik. Maksudnya pembalas yang baik, maafkanlah, jangan diambil hati. Kemudian Nabi menawarkan kepada dia untuk masuk Islam. Ketika itu dia menolak, tidak mau masuk Islam. Tapi dalam riwayat berikut, mari kita lihat, tatkala Nabi menawarkan dia untuk mengucapkan syahadat, dia mengatakan, la walakinni uahiduka alla uqatila. Aku tidak masuk Islam, tapi aku berjanji kalau aku tidak akan memerangimu lagi. Bukan itu saja, wala akuna ma'a qaumin yuqatiluna, dan aku juga tidak akan pernah ada bersama orang-orang yang memerangimu. Jadi dia tidak mau masuk Islam, tapi dia berjanji untuk tidak mengganggu Nabi, tidak menghalangi dakwah Nabi, tidak memerangi Nabi,
tidak membantu orang-orang yang memerangi Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya dilepaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan orang ini kembali kepada kaumnya. Apa dia katakan kepada kaumnya? Jitukum min indi khairin nas. Aku datang kepada kalian saat ini, yaitu dari orang yang manusia yang terbaik yang pernah aku dapatkan. Nah, di dalam riwayat lain disebutkan bahwa orang Arab Badui ini bernama Ghawrath ibnul Harith. Nah, dia dari Bani Muharib yang memerangi Nabi pada saat perang Dzatir Riqa. Kemudian orang ini pada akhirnya beberapa fatrah kemudian masuk ke dalam ajaran Islam. Jadi memang dalam hadis ini tidak diceritakan takmilahnya, tapi dalam syarah di bawahnya diceritakan takmilahnya. Orang tersebut bernama Ghawrath ibnul Harith radhiyallahu taala anhu, yang pada awalnya memang menolak untuk masuk Islam, tapi kemudian akhirnya masuk Islam bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baiklah ahibbail kiram rahimakumullah, sedikit saja yang ingin saya ajak bersama-sama untuk mengambil fawaid, yaitu daripada hadis yang baru saja kita bacakan bersama. Kita bacakan saja bagian bawah daripada kitab Nushatul Muttaqin dalam syarahnya. Ini ada hal yang menarik, yaitu di mana syarahnya mengatakan bahwa pelajaran yang bisa kita ambil daripada hadis ini, pertama adalah tentang syaja'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, keberanian Nabi, wa thabati qalbih amamal mukhatir. Jadi keberanian Nabi dan sikap tegarnya di saat yang sangat berbahaya. Ini pedang sudah dihunuskan di leher Nabi. Ancaman dibunuh bukan sekedar ancaman, pembunuhan sudah ada depan mata. Tapi Nabi menunjukkan sikap tidak panik, tidak takut, tidak kewalahan, tetap tenang. Ini luar biasa. Ini menunjukkan keberanian yang luar biasa. Jadi kalau kita mau lihat orang berani atau tidak, bukan saat dia punya kekuatan rame-rame gebugin orang, bukan. Kalau dia rame-rame gebugin orang, teriak-teriak, petantang, petenteng, orang bilang ini berani, belum tentu. Saya punya pengalaman masuk penjara. Ada yang menarik. Di luar dia jagoan, ayam jago. Begitu masuk penjara kan banyak ayam jago, jadi ayam sayur dia. Ini terjadi, saudara. Oh, di luar biasa petantang petenteng. Begitu dia dalam, dia ketemu aneka ragam preman, aneka ragam penjahat. Kelihatan mana yang berani, mana yang enggak. Nah, karena itu di sini kita ingatkan bahwa orang yang berani itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya. Baik pada saat dia marah, atau pada saat dia panik, atau pada saat dia dalam bahaya. Orang yang tidak punya keberanian, begitu pedang ada di lehernya, dia akan gemeter. Karena kematian ini akan menjemput dia. Sebentar lagi orang ini akan membunuh dia. Tapi begitu dia tenang, begitu dia tidak gemeter, begitu dia tidak panik, bahkan dia mampu menjawab. Nabi ditanya, siapa yang bisa menolongmu? Allah. Dengan jawaban yang pasti, dengan jawaban yang meyakinkan, dengan jawaban yang penuh percaya diri. Ditanya lagi, siapa yang bisa membantumu? Tetap jawaban Nabi tidak berubah, Allah. Ditanya lagi, jawaban Nabi alaihi salatu wassalam tetap tidak berubah, Allah. Ini menunjukkan sabati qalbi. Bagaimana mantapnya jiwa Nabi, bagaimana mantapnya jiwa Nabi, dan itu teruji pada saat yang sangat-sangat berbahaya sekali. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian berikutnya, wathiqatuhu billahi ta'ala wa sidqi tawakkuli alaih wa husnul iltija'i ilaih. Jawaban Nabi tadi alaihi salatu wassalam juga menunjukkan bagaimana tingginya keyakinan Nabi kepada pertolongan Allah, dan bagaimana tingginya tawakal Nabi di dalam menyerahkan nasibnya kepada Allah, dan bagaimana tingginya upaya Nabi untuk memohon perlindungan Allah.
Jadi ini cukup menjadi dalil buat kita semua tentang keberanian Nabi, ketegaran Nabi, ketenangan Nabi di dalam menghadapi persoalan dan permasalahan, termasuk juga bagaimana tawakalnya, bagaimana iktimatnya kepada Allah, bagaimana juga yaitu upayanya yang sedikit pun tidak goyang untuk selalu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di kalangan ahli sufi ada pelajaran lain. Di kalangan ahli sufi pada saat membahas ini mengatakan itu lafzul jalalah Allah. Itu kalau diucapkan dengan penuh keyakinan, kalau diucapkan dengan penuh percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pasti akan menggentarkan hati orang lain. Jadi bukan hanya, apalagi kalau itu yang mengucapkannya adalah Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan Rasul yang mengucapkannya, jangankan Nabi yang mengucapkannya, siapapun orang beriman mengucapkan kata Allah dalam hal memohon pertolongan, memohon perlindungan, di dalam meminta keselamatan, Allah itu akan mampu menggentarkan hati musuh, saudara. Nah ini tentunya makna-makna semacam ini merupakan makna-makna batin yang luar biasa, yang tentu perlu kita simak, perlu kita hayati, dan perlu kita amalkan insya Allah. Nah baiklah, yang berikutnya, cerita ini tidak sampai di situ, tapi juga menjadi dalil tentang afwun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa karami khuluqih wa adamun tigabih li nafsih. Jadi menunjukkan bagaimana pemaafnya Nabi alaihi salatu wassalam, dan bagaimana Nabi tidak pendendam hanya untuk kepentingan pribadi, saudara.